Bayangkan, di sebuah pesta pernikahan mewah yang gemerlap, lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu penting berdiri dengan pakaian indah, ada satu kursi kosong yang sengaja dibiarkan tanpa nama. Sebuah kursi yang seharusnya diisi oleh seorang istri sah. Namun justru kursi itu dibiarkan menjadi simbol penghinaan yang tidak terlihat oleh dunia. Bayangkan bagaimana rasanya melihat suamimu berdiri gagah di samping keluarganya, sementara kamu disingkirkan tanpa suara. Bayangkan bagaimana senyummu perlahan runtuh, tetapi tetap harus dipaksakan agar tidak terlihat hancur. Dan bayangkan saat semua orang berbahagia, kamu justru memeluk luka yang bahkan tidak pernah kamu buat. Inilah kisah tentang seorang istri yang tidak diundang ke pernikahan adik iparnya. Kisah tentang kesakitan yang dibungkam. Kisah tentang harga diri yang dipaksa diam. Namun pada akhirnya, sebuah kejutan besar akan mengguncang seluruh keluarga itu. Sebuah kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun apa yang sebenarnya terjadi setelah kursi kosong itu menjadi saksi dari penghinaan besar ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Aku Alia. Sejak awal aku tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Raffi. Ada tembok lain yang ikut berdiri di antara kami. Tembok itu bernama keluarga. Mereka tidak pernah benar-benar menyukaiku. Mereka tidak pernah menyerang secara terang-terang, tetapi tatapan mereka cukup membuatku merasa kecil. Pada awal pernikahan kami, aku mencoba menutup mata. Aku percaya selama Raffi mencintaiku, aku bisa bertahan. Tetapi ternyata luka yang ditahan terlalu lama justru berubah menjadi api kecil yang siap membakar kapan saja. Hari itu, Raffi pulang dengan senyum yang tidak biasa. Ia membawa kabar bahwa adiknya, Nisa, akan menikah. Ia bercerita panjang tentang pesta mewah yang sedang disiapkan. Undangan istimewa. Dekorasi yang katanya menelan biaya besar. Gaun indah yang dipesan dari luar negeri. Semua terdengar seperti dongeng bagi keluarga mereka yang berada di atas angin. Aku ikut tersenyum. Aku sungguh tulus bahagia. Dalam hatiku, aku sudah membayangkan berdiri di samping Raffi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Untuk pertama kalinya aku berharap, mungkin inilah waktuku diterima. Namun harapan adalah benda paling tajam ketika hancur. Hari demi hari berlalu. Semua orang membicarakan pernikahan itu. Mengirim foto konsep dekorasi. Mengirim rancangan undangan. Mengirim daftar tamu. Namun tidak sekalipun namaku muncul. Awalnya aku menunggu. Mungkin undangannya diberikan langsung. Mungkin mereka sibuk. Mungkin aku hanya belum dijadwalkan. Tetapi ketika aku melihat pesan itu di ponsel Raffi, seluruh tubuhku terasa dingin. Daftar tamu telah lengkap. Semua nama sudah dicantumkan. Kecuali satu. Namaku. Raffi mencoba menjelaskan, dengan suara pelan dan wajah lelah. Ia bilang keluarganya takut aku tidak cocok berada di acara sebesar itu. Takut ada omongan dari tamu-tamu penting. Seolah aku ini sesuatu yang memalukan. Aku duduk diam waktu itu. Rasanya seperti hatiku diambil, lalu diremukan perlahan. Tidak ada satupun kata yang bisa menjelaskan sakitnya disingkirkan tanpa alasan jelas. Yang datang hanya satu pertanyaan yang menggelegar di dadaku. Apa salahku? Dari hari itu aku tahu. Bukan sekadar undangan yang hilang. Tetapi harga diriku yang mereka anggap tidak layak ada di pesta mereka. Namun mereka tidak tahu. Semua perlakuan itu sedang menuntunku ke sebuah keputusan besar yang akan membuat mereka syok dan mengguncang hidup kami semua. Malam itu, setelah melihat pesan di ponsel Raffi, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai yang tidak memiliki jawaban apapun untuk rasa sakitku. Di luar, suara kendaraan lewat,
Lampu jalan memantulkan cahaya kuning, tetapi semuanya terasa jauh. Sunyi itu seperti menutup telinga dan hatiku sekaligus. Raffi datang menghampiri, duduk di sampingku. Ia meraih tanganku, namun aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Ada banyak sekali yang ingin kukatakan, tetapi lidahku terasa keluh. Ia menunduk, seolah takut bertemu dengan mataku yang mungkin sudah kehilangan cahaya. Alia, dengar dulu. Mereka bukan bermaksud menyakitimu. Aku tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak hangat. Tidak bermaksud, tapi tetap melakukannya. Raffi menggenggam jemariku lebih erat. Aku sudah bilang ke MA, aku ingin kamu hadir. Tapi MA khawatir kamu tidak nyaman. Tamu-tamunya banyak. Mereka orang penting. MA takut kamu tersindir. Katanya lebih baik kamu di rumah. Biar kamu tidak tertekan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menggores sedikit demi sedikit. Jadi begitu. Alasannya sederhana. Aku dianggap tidak cukup layak untuk berdiri di antara tamu-tamu mereka. Aku menarik napas panjang. Tidak ingin meledak. Tidak ingin menangis. Aku hanya ingin dirinya jujur. Vi, katakan saja. Kamu sendiri, ingin aku datang atau tidak? Pertanyaan itu membuat bahunya merosot. Ia menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku ingin. Aku selalu ingin kamu ada di sampingku. Tapi, aku juga takut kamu terluka kalau ada yang menyinggung. Kamu tahu sendiri bagaimana keluarga kita. Keluarga kita. Kata itu mengiris hatiku. Bukan keluargaku. Keluargamu. Dan mereka tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Aku melepaskan tangannya perlahan. Baik. Kalau begitu, pergi saja. Aku tidak akan memaksa datang. Raffi menatapku dalam. Ada rasa bersalah yang jelas terlihat, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki retakan malam itu. Setelah ia tidur, aku keluar ke ruang tengah. Lampu diredupkan. Aku duduk sendirian, memeluk kedua lutut seperti anak kecil yang kehilangan arah. Di dalam rumah kecil kami, aku mendengar jarum jam berdetak pelan, namun setiap detiknya terasa menekan dadaku. Rasanya seperti ada beban yang tidak bisa kutahan lagi. Aku mengingat kembali semua tatapan sinis ibu mertuaku. Tatapan yang selalu menilai, menimbang, dan memutuskan bahwa aku tidak sebanding. Aku ingat setiap kali aku datang ke rumah besar mereka, aku selalu menjadi bayangan yang berjalan di belakang Raffi. Tidak pernah benar-benar dilihat, apalagi diakui. Malam itu, aku tidak menangis. Justru sebaliknya, untuk pertama kalinya aku merasa hatiku mulai berubah dari rapuh menjadi keras. Luka memang menyakitkan, tapi luka juga bisa melahirkan keberanian. Aku berdiri, mengambil ponselku, membuka aplikasi catatan, dan menulis sesuatu yang bahkan membuat tanganku bergetar. Aku menulis kalimat sederhana yang akan mengubah arah hidupku. Kalimat yang lahir dari rasa sakit, tetapi juga dari harga diri yang selama ini ditekan. Keesokan paginya, Raffi bersiap pergi ke rumah keluarganya untuk ikut mempersiapkan acara terakhir sebelum pernikahan. Ia berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata sendu. Alia, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Maafkan aku. Ya. Aku tersenyum. Senyum yang terlihat lembut, tetapi sesungguhnya adalah senyum yang lahir dari keputusan yang sudah bulat. Pergilah. Semoga acaranya lancar. Ia mengangguk, lalu pergi. Motor yang ia kendarai perlahan menghilang di balik tikungan. Begitu suara mesin motor tidak terdengar lagi, aku kembali masuk rumah. Setelah pintu tertutup, seluruh topeng kesabaranku ikut jatuh. Aku memejamkan mata, mengembuskan napas panjang, dan meraih ponselku lagi. Kalimat yang kutulis semalam kini terasa seperti kunci. Kunci untuk keluar dari ruang sempit yang selama ini membelengguku. Di layar ponsel, sebuah rencana mulai mengambil bentuk.
Rencana yang tidak pernah mereka bayangkan. Rencana yang akan membuat seluruh keluarga Raffi terdiam. Rencana yang akan membuka mata banyak orang bahwa diriku bukan perempuan yang bisa diremehkan begitu saja. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah langkah kecil. Langkah yang akan mengguncang hidup kami semua. Setelah Raffi pergi pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Heningnya bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang membuat dada terasa sesak. Aku berjalan pelan ke dapur, membuat teh hangat, namun bahkan aroma tehnya pun tidak bisa meredakan kekacauan yang terjadi di dalam diriku. Aku duduk di meja makan kecil sambil memandangi secangkir teh itu. Di depanku, ponsel menyala dengan layar pesan yang belum kukirim. Pesan yang semalam kutulis dalam keadaan hati remuk. Pesan yang isinya bukan kemarahan, bukan ancaman, tapi sebuah keputusan. Namun aku belum sanggup mengirimnya. Belum sanggup menekan tombol kirim yang kecil itu, meski efeknya nanti bisa begitu besar. Aku menutup ponsel, menarik napas panjang. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa marahku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari rasa sakitku. Harga diri. Itulah satu-satunya hal yang sejak dulu kutahan agar tidak tumbang. Meski disindir. Meski tidak dianggap. Meski suamiku sendiri tidak cukup kuat untuk membelaku. Aku bangkit berdiri, berjalan ke kamar, membuka lemari, dan menatap koper yang jarang kugunakan. Koper itu kubeli 3 tahun lalu, saat aku dan Raffi berencana pergi bulan madu. Sayangnya rencana itu tidak pernah terjadi. Ada saja alasan dari keluarganya yang membuat Raffi menunda dan menunda. Kini koper itu berdiri seperti benda yang selama ini menunggu saatnya dipakai. Dan saat itu tiba hari ini. Tanganku membuka resleting koper perlahan. Suaranya nyaring namun juga seperti pembebasan. Aku memasukkan beberapa baju, kerudung, dan jaket tebal yang jarang kupakai. Entah kenapa, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena keberanian kecil yang mulai tumbuh. Saat melipat pakaian, bayangan wajah ibu mertua muncul di kepalaku. Tatapan dingin. Senyum tipis yang tidak pernah terasa tulus. Kata-kata halus yang sebenarnya menyakitkan. Dan bayangan itu justru membuat tanganku semakin cepat bergerak memasukkan pakaian ke koper. Aku mengambil ponsel lagi. Kali ini bukan membuka pesan yang kutulis semalam, melainkan membuka aplikasi untuk memesan tiket. Aku mengetik tujuan dengan tangan gemetar. Seoul. Negara impianku sejak dulu. Tempat yang rasanya mustahil kudatangi. Kota yang selalu kulihat hanya di layar ponsel saat menonton drama di malam hari. Hari-hari di mana aku bermimpi hidupku seindah itu. Lalu kututup dengan kenyataan pahit bahwa aku bahkan tidak diterima di keluarga suamiku sendiri. Di layar ponsel, daftar penerbangan muncul. Dan di antara semua pilihan, satu hal membuatku terdiam. Ada promo besar untuk penerbangan besok pagi. Promo yang tidak masuk akal murahnya. Seperti pintu yang Allah buka untukku. Aku menelan ludah, memandang layar itu lama. Jika aku memesan tiket ini, hidupku akan berubah. Jika aku menekan tombol kirim, tidak ada jalan kembali. Jika aku pergi besok, keluarga Raffi akan terkejut. Namun mungkin, untuk pertama kalinya, aku ingin mereka terkejut. Aku ingin mereka sadar bahwa aku bukan perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya. Tanganku bergerak. Pelan, namun pasti. Aku mengetuk tombol pembayaran. Ponsel bergetar. Notifikasi masuk. Pembayaran berhasil. Tiket sudah dikirim ke email. Jantungku berdetak kencang. Ada rasa takut, tapi juga lega. Ada rasa sedih, tapi juga kuat. Ada rasa kehilangan, tapi juga kembali menemukan diriku sendiri. Aku duduk di ranjang sambil memeluk koper itu. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya berani mengambil langkah yang tidak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Hari ini, aku bukan lagi perempuan yang menunggu undangan dari orang yang memandangku rendah. Aku perempuan yang memutuskan jalannya sendiri. Malam itu aku tidur dengan banyak pikiran,
Tetapi untuk pertama kalinya, tidak ada rasa rendah diri yang menyiksaku. Tidak ada bayangan tatapan sinis. Tidak ada suara di kepalaku yang mengatakan bahwa aku tidak pantas. Yang ada hanya satu kalimat yang terus terulang di hatiku. Besok, aku pergi. Dan ketika mereka tahu, mereka akan sadar satu hal. Aku tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Pagi itu udara terasa berbeda. Heningnya seolah menusuk kulit. Aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum azan subuh terdengar dari masjid kecil dekat rumah. Tubuhku masih terasa lelah. Namun pikiranku sudah berlari jauh. Hari ini adalah hari di mana hidupku berubah. Hari di mana aku pergi, bukan karena ingin melarikan diri, tetapi karena ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecil yang sudah tertata rapi. Koper itu terlihat sederhana, tetapi isinya membawa seluruh keberanian yang semalam kukumpulkan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang terus berlari. Di luar kamar, lampu dapur masih padam. Rumah terasa seperti sebuah ruang kosong yang menelan segala suara. Aku melangkah pelan, menyalakan lampu, dan air mata hampir jatuh ketika melihat dua gelas yang masih tertata rapi di meja makan. Gelas yang tadi malam kupersiapkan untuk sarapan bersama Raffi. Tetapi pagi ini, hanya ada satu gelas yang kupakai. Aku menyeduh teh hangat, namun rasanya hambar. Di ujung pandangan, kunci motor Raffi masih tergantung di dinding. Jaketnya terlipat rapi di kursi, seolah menunggu dirinya pulang. Entah kenapa, benda-benda itu membuat hatiku semakin berat. Namun aku mengingat sesuatu. Jika aku bertahan di sini, aku hanya akan terus menunggu belas kasihan dari orang-orang yang tidak menginginkanku. Dan itu bukan hidup. Itu hukuman. Aku memalingkan wajah dari jaket itu. Aku meraih ponselku untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Ada satu pesan dari Raffi yang masuk dini hari. Sayang, maaf tidur cepat. Besok aku sibuk persiapan. Kamu istirahat yang baik. Ya. Pesan itu sederhana. Tapi juga menyakitkan. Karena aku tahu, ia sibuk mempersiapkan acara yang tidak mengizinkan aku berdiri di sampingnya. Sebuah acara besar. Acara yang seharusnya menjadi kebahagiaan bersama, bukan bahagia yang memisahkan. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya menatapnya lama, seolah meminta maaf dalam diam. Ketika azan subuh mulai berkumandang, aku menutup pintu koper dan menyeretnya keluar kamar. Suara rodanya menyentuh lantai ubin, memecah sunyi pagi itu. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Kuraih tas kecil, memastikan paspor dan tiket ada di dalamnya. Lalu aku melihat rumah mungil ini sekali lagi. Rumah yang menyimpan tawa, tapi juga luka. Aku menekan gagang pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Begitu pintuku buka, hawa pagi langsung menyergap. Udara masih lembab. Langit masih gelap kebiruan. Di teras, aku berdiri beberapa detik. Beberapa detik yang terasa seperti perpisahan dengan diriku yang lama. Ketika diamku terlalu lama, notifikasi pesan tiba-tiba berbunyi. Nama yang muncul membuat tenggorokanku tercekat. Adek iparku, Nisa. Pesannya singkat. Kak Alia, nanti datang ya. Mama bilang undangan sudah cukup jelas. Aku membacanya berulang kali. Tidak ada kata maaf. Tidak ada kata memohon. Hanya perintah halus yang menyakitkan. Undangan sudah cukup jelas. Artinya, aku memang tidak diundang. Pesan itu seperti paku terakhir yang ditancapkan di hatiku. Pahitnya tidak bisa dijelaskan. Aku menutup ponsel, memasukkan ke dalam tas, dan tersenyum kecil. Senyum yang bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya aku yakin sepenuhnya bahwa aku harus pergi. Aku memesan taksi ke bandara. Dalam beberapa menit, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sopirnya menurunkan kaca jendela, menatapku ramah. Ke bandara. Aku mengangguk. Iya, ke bandara. Ketika tas dan koper sudah masuk, sopir bertanya pelan.
Pergi sendirian. Sendirian, jawabku tanpa ragu. Mobil mulai melaju. Rumahku semakin menjauh. Dan air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku takut pergi sendirian, tetapi karena tidak ada satupun orang dari keluarga besar itu yang peduli jika aku pergi. Namun di balik kesedihan itu, ada keberanian yang tumbuh. Keberanian untuk hidup sebagai diriku sendiri. Di tengah perjalanan, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari grup keluarga Raffi. Pesan-pesan bermunculan. Foto-foto sedang dipersiapkan untuk pesta. Dekorasi mewah. Ucapan selamat untuk pasangan yang berbahagia. Dan satu kalimat dari ibu mertua yang membuat dadaku kembali panas. Keluarga kita akan tampil sempurna hari ini. Jangan sampai ada yang merusak. Kata-kata itu seperti menegaskan sekali lagi bahwa aku adalah bagian yang tidak mereka inginkan. Bagian yang menurut mereka bisa merusak gambar ideal keluarga. Aku memandang keluar jendela, melihat matahari perlahan muncul dari balik gedung-gedung. Lalu aku mengusap air mata, duduk lebih tegap, dan menegaskan pada diriku sendiri. Jika mereka tidak ingin aku ada di hari bahagia mereka, maka aku akan menciptakan kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan tanpa mereka tahu, langkahku ini akan membuka pintu kejutan besar yang akan mengguncang kehidupan semuanya. Bandara pagi itu seperti dunia yang berbeda. Langitnya masih pucat, udara dingin, dan langkah-langkah manusia terdengar seperti gema yang saling bertabrakan. Aku turun dari taksi sambil menarik koper kecilku, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan takut, bukan marah, tetapi sebuah ruang kosong yang perlahan mulai terisi oleh keberanian baru. Pintu bandara terbuka otomatis saat aku melangkah masuk. Angin sejuk menyapu wajahku, dan suara pengumuman berbahasa asing mengalun dari pengeras suara. Rasanya seperti aku sedang memasuki tempat yang tidak mengenal masa laluku, tidak mengenal siapa diriku, dan tidak peduli siapa yang memilih menghinaku. Aku berdiri sejenak, memandangi orang-orang yang berlalu dengan koper besar, ransel penuh, atau sekadar tas kecil seperti milikku. Semuanya berjalan dengan tujuan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku juga punya tujuan yang bukan sekadar mengikuti langkah suamiku. Aku mengambil napas panjang dan melangkah menuju mesin check-in. Jari-jariku sedikit gemetar saat mengetik kode tiket. Saat nama lengkapku muncul di layar, aku menahan air mata. Di layar itu, tidak ada yang menolakku. Tidak ada yang menghapus namaku. Tidak ada yang menyebut aku tidak pantas. Aku mencetak boarding pass dan menggenggamnya erat-erat. Kertas tipis itu terasa seperti bukti bahwa aku masih punya kendali atas hidupku. Ketika berjalan menuju pemeriksaan keamanan, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari Raffi. Alia, kamu sudah bangun. Aku belum lihat pesan dari kamu pagi ini. Kamu baik-baik saja kan? Aku berhenti tepat di depan pintu pemeriksaan. Pesan itu membuat dadaku terasa sesak. Karena ia mengira aku masih di rumah. Ia tidak tahu aku sudah berada jauh di luar batas-batas yang selama ini menahanku. Aku mengetuk layar ponsel, hampir membalas. Tetapi aku menahan diri. Belum saatnya Raffi tahu. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas dan melanjutkan langkah. Di ruang tunggu, aku memilih kursi dekat jendela besar. Dari sana terlihat landasan pesawat yang memanjang jauh, seakan mengajakku pergi dari segala rasa sakit. Aku meletakkan koper di samping kaki, lalu menatap keluar, mencoba menyusun kembali seluruh kejadian. Di kepalaku muncul bayangan ibu mertua dengan senyuman dingin, seolah ia berhasil menghapus diriku dari hari besar keluarga mereka. Lalu aku membayangkan suasana pernikahan yang sedang dipersiapkan pagi ini. Dekorasi penuh bunga, gaun indah, tawa, cahaya kamera. Mereka sibuk merayakan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik keluarga. Namun ada satu bagian keluarga yang mereka buang dengan sengaja. Aku. Sementara mereka menikmati pesta, aku duduk di sini, di bandara yang penuh hiruk-pikuk, menyembunyikan gejolak yang tidak mereka tahu.
Ketika aku sedang memandangi landasan pesawat, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raffi, melainkan dari grup keluarga. Foto-foto mulai dikirim. Foto Nisa yang sudah dirias cantik. Foto ibu mertua yang tersenyum bangga. Foto dekorasi besar dengan tulisan pengantin yang sangat megah. Dan kalimat dari salah satu tante Raffi yang membuat nadiku berdesir pahit. Cantik sekali acaranya. Syukurlah semuanya hadir lengkap. Lengkap. Satu kata itu seperti belati yang menusuk pelan namun dalam. Lengkap. Padahal aku ada. Lengkap. Padahal aku sengaja dihapus. Lengkap. Karena bagiku mereka tidak pernah menyediakan tempat untuk hadir. Aku menutup ponsel dan memejamkan mata. Ada satu rasa yang muncul tiba-tiba. Bukan marah. Bukan terluka. Melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa langkahku ke sini bukan kesalahan. Keyakinan bahwa aku memang harus pergi. Pengumuman keberangkatan pesawat ke Seoul terdengar. Suaranya lembut namun tegas. Aku berdiri. Mengambil koper. Merapikan kerudung. Dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Di setiap langkah, aku merasa seperti sedang meninggalkan versi diriku yang selama ini dipaksa diam. Versi yang terlalu sabar. Versi yang tidak diperjuangkan. Versi yang terbuang oleh mereka yang merasa lebih tinggi. Ketika petugas memeriksa boarding pass, tanganku bergetar. Petugas itu tersenyum. Selamat perjalanan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Begitu aku melewati gerbang itu, dunia di belakangku terasa menghilang. Dan dunia di depanku terbuka lebar. Namun aku tidak tahu bahwa keberangkatanku hari ini bukan hanya akan mengejutkan keluarga Raffi, tetapi akan mengguncang mereka sedalam-dalamnya. Sampai seluruh rahasia keluarga itu terungkap tanpa bisa dihentikan lagi. Setelah melewati pintu keberangkatan, aku berjalan pelan menuju lorong panjang yang menghubungkan bandara dengan pesawat. Lampu-lampu putih di atas kepalaku terasa begitu terang. Namun langkahku justru semakin berat. Setiap cahaya seperti memantulkan kembali potongan-potongan kejadian yang membuatku ada di sini. Aku berhenti sejenak sebelum masuk ke pintu pesawat. Dari jendela kaca yang besar, aku melihat matahari pagi mulai naik, memantulkan cahaya ke sayap pesawat yang menjulang megah. Angin dari pendingin ruangan bandara menyapu pipiku, membuatku sedikit menggigil. Ada perasaan tidak percaya bahwa aku, Alia yang selalu diam, akhirnya berdiri di sini. Sendirian. Siap meninggalkan semua yang selama ini menahanku. Saat aku menginjak lantai pesawat, aroma khas kabin langsung menyergap. Campuran wangi karpet baru, kursi kulit, dan udara dingin yang menusuk lembut. Kru pesawat menyambutku dengan senyum hangat. Namun aku hanya bisa membalas dengan anggukan kecil. Hatiku belum siap menerima kehangatan dari siapapun. Aku berjalan menyusuri lorong kabin, mencari nomor kursi yang tertera di boarding pass. Kursi dekat jendela. Tempat yang paling kusukai. Tempat di mana aku bisa melihat langit luas tanpa batas. Seolah membuka ruang untuk hati yang selama ini dipaksa sempit. Setelah duduk, aku meletakkan koper kecil di rak atas, merapikan kerudung, lalu menatap keluar jendela. Landasan pesawat tampak panjang dan sepi, hanya ada beberapa kendaraan kecil yang lalu lalang. Pikiranku tiba-tiba kembali pada rumah kontrakan kami. Pada gelas teh yang kutinggalkan. Pada pesanan-pesan yang tidak kubalas. Pada suara Raffi yang semalam masih memanggil namaku dengan lembut. Namun di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang selalu membuatku merasa sendirian. Ia sayang padaku. Itu benar. Tapi ia tidak pernah bisa berdiri tegak untukku. Dan itulah luka terbesar yang tidak pernah ia lihat. Ketika suara pilot mengumumkan persiapan lepas landas, aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Kru pesawat mulai menutup pintu. Cahaya kabin diredupkan. Dan seketika, terasa seperti seluruh dunia menyisakan aku seorang diri. Aku menarik napas panjang. Menahan tangis yang ingin keluar. Lalu, tanpa sadar, aku berbisik pelan.
Allah, kuatkan aku. Pesawat mulai bergerak perlahan, menelusuri landasan. Getar ringan dari mesin membuat tubuhku ikut bergetar. Semakin cepat, semakin kuat. Aku menggenggam sabuk pengaman, mencoba menahan rasa takut. Namun rasa takut itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang kutinggalkan di belakang. Ketika pesawat akhirnya terangkat, seluruh tubuhku seperti ditarik ke belakang. Mataku menatap langit yang tiba-tiba terbuka, luas, dan kosong. Kota di bawah mengecil. Rumah-rumah berubah menjadi titik-titik kecil yang tak lagi jelas bentuknya. Dan dalam beberapa detik, semua yang kukenal menghilang dari pandangan. Aku menutup mata. Air mata yang sejak pagi kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena aku menyesali kepergianku, melainkan karena aku akhirnya mengakui betapa selama ini aku bertahan sendirian. Suara turbulensi kecil membuat pesawat bergetar. Beberapa penumpang terkejut. Namun aku justru semakin dalam tenggelam dalam pikiranku. Pikiranku melayang pada kenyataan pahit yang tidak bisa kuganti. Aku tidak diundang ke pernikahan adik iparku. Aku sengaja dikeluarkan dari daftar keluarga. Aku dianggap tidak pantas berdiri di samping suamiku sendiri. Sementara itu di bawah sana, tepat saat pesawat ini terbang, mereka mungkin sedang sibuk merapikan terakhir dekorasi. Ibu mertuaku mungkin sedang tersenyum bangga. Nisa mungkin sedang dirias dengan gaun yang gemerlap. Tamu-tamu mungkin sedang duduk menunggu acara dimulai. Dan aku, duduk sendirian di dalam pesawat, terbang menuju negara yang belum pernah kukunjungi. Beberapa menit kemudian, pesawat mencapai ketinggian stabil. Lampu kabin menyala lagi. Penumpang mulai membuka sabuk pengaman. Aku tetap diam, menatap jendela, menatap langit yang tidak menolak siapapun, menatap ruang luas yang memberiku napas yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di Seoul nanti. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Raffi saat tahu aku pergi tanpa pamit. Aku tidak tahu bagaimana keluarga itu akan bicara di belakangku. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku sudah memilih diriku sendiri hari ini. Dan pilihan ini akan mengubah seluruh hidupku. Pilihan ini akan mengguncang bukan hanya diriku, tetapi seluruh keluarga Raffi. Namun aku belum tahu. Kejutan yang menanti mereka tidak hanya tentang kepergianku, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan terungkap tanpa bisa ditahan siapapun. Saat pesawat mulai turun menembus awan tebal, jendela di sampingku berembun oleh udara dingin dari luar. Seoul terlihat seperti lautan bangunan yang terbentang luas, penuh lampu, penuh kehidupan, namun terasa asing bagi hatiku yang sedang rapuh. Begitu roda pesawat menyentuh landasan dengan hentakan lembut, tubuhku terayun sedikit ke depan. Perasaan campur aduk langsung menyergap. Ada lega, ada takut, ada sedih. Namun di balik semuanya, ada sesuatu yang baru tumbuh perlahan di dadaku. Harapan. Ketika pintu pesawat dibuka, udara dingin menyeruak masuk, menusuk kulitku seperti jarum halus. Aku merapatkan jaket dan melangkah keluar, mengikuti arus penumpang yang berjalan cepat seakan mereka sudah hafal jalannya. Langkahku lebih pelan. Bukan karena ragu, tetapi karena aku ingin meresapi setiap detik dari keberanian yang kubangun sejak semalam. Bandara Incheon menyambutku dengan cahaya putih yang lembut. Lantai mengilap memantulkan bayangan orang-orang yang sibuk menarik koper. Suara mesin otomatis, langkah kaki, dan pengumuman dalam bahasa asing menyatu menjadi harmoni yang anehnya justru menenangkan. Aku berhenti sejenak di sebuah sudut dekat dinding kaca besar. Dari sana terlihat deretan pesawat lain yang bersiap terbang. Pemandangan itu membuatku sadar satu hal. Dunia ini terlalu luas untuk membiarkanku terkurung oleh rasa rendah diri yang ditanamkan keluarga Raffi. Saat antre di imigrasi, ponselku bergetar. Aku langsung tegang. Nama yang muncul di layar membuatku menelan ludah. Raffi. Pesannya hanya satu kalimat. Alia, kamu di mana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku menatap layar itu lama. Tanganku ingin membalas.
Hatiku ingin menangis. Tapi pikiranku berkata, belum sekarang. Aku memasukkan ponsel perlahan, seakan tak ingin ada suara dari dunia lamaku mengikuti langkahku di tempat baru ini. Setelah melewati imigrasi, aku mengambil koper di konveyor dan berjalan keluar gerbang kedatangan. Aroma roti panggang dari kafe sebelah langsung memeluk hidungku. Di langit-langit, lampu-lampu besar berpendar hangat. Semua terasa asing, namun anehnya tidak mengancam. Aku memesan transportasi menuju guest house yang sudah kupilih sejak semalam. Saat keluar dari bandara, angin dingin langsung menyapu wajahku hingga membuatku memejam sejenak. Korea di musim ini terasa menusuk tulang. Namun tidak sekejam kata-kata yang selama bertahun-tahun kuterima dari keluarga suamiku. Di dalam mobil, aku menatap jendela. Jalanan kota dipenuhi bangunan tinggi dengan papan nama bercahaya. Beberapa pejalan kaki mengenakan mantel tebal dan syal panjang. Mobil melaju melewati sungai yang memantulkan cahaya lampu jembatan, menciptakan pemandangan yang menenangkan hati. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponselku kembali vibrasi. Kali ini lebih banyak. Puluhan notifikasi dari grup keluarga. Aku ragu, namun tetap membuka layarnya. Foto demi foto bermunculan. Nisa sudah memakai gaun pengantin putih yang anggun. Ibu mertua berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Seluruh keluarga berfoto bersama. Bahagia. Lengkap. Lalu seseorang mengirim pesan. Kalimat yang membuat telapak tanganku langsung dingin. Alhamdulillah semua hadir. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Mereka benar-benar menghapus keberadaanku. Aku menutup layar ponsel dengan cepat. Namun dadaku terlanjur panas. Bukan karena rindu. Bukan karena cemburu. Tapi karena mereka mengatakan hal itu tepat saat aku sedang berjuang menegakkan diriku kembali. Mobil akhirnya berhenti di depan guest house kecil yang hangat. Pemiliknya, seorang wanita tua ramah, menyambutku dengan senyum lembut. Pertama kali ke Korea. Iya, jawabku lirih. Dia membantuku membawa koper, lalu menunjukkan kamar tempatku menginap. Ruangan itu kecil, tapi bersih. Ada kasur empuk, lampu meja yang hangat, dan jendela kecil yang menghadap jalan. Begitu pintu kamar tertutup, aku duduk di tepi ranjang. Hening menyelimuti seluruh tubuhku. Kusandarkan kepala ke dinding, memejamkan mata, dan membiarkan air mata yang kutahan selama perjalanan akhirnya jatuh. Bukan karena aku menyesal pergi, tetapi karena aku akhirnya sadar betapa berat luka yang selama ini kubawa tanpa suara. Dalam kamar asing di negara asing ini, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan di rumah sendiri. Rasa aman. Tidak ada tatapan menghakimi. Tidak ada komentar merendahkan. Tidak ada suara yang memaksaku menyesuaikan diri. Namun rasa aman itu hanya berlangsung sebentar. Karena ponselku kembali berdering. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan video dari Raffi. Jantungku berdegup keras. Tanganku bergetar. Aku menatap layar yang terus menyala. Wajah Raffi muncul kecil di sudut layar panggilan yang menunggu dijawab. Aku tidak tahu apa yang akan ia katakan. Tidak tahu apa yang ia lihat di pernikahan itu. Tidak tahu apakah ia mulai menyadari bahwa ada bagian hidupnya yang hilang. Bagian yang bernama aku. Ingin rasanya aku menjawab. Tapi ingin rasanya aku membiarkannya menunggu sedikit lebih lama. Karena untuk pertama kali dalam hidupku, merekalah yang akan merasakan kehilangan. Bukan aku. Ponselku terus bergetar di atas meja kecil kamar itu. Nama Raffi berkedip-kedip, seakan memanggilku pulang. Panggilan video itu seperti tangan yang berusaha menahanku agar tidak menjauh lebih jauh. Namun aku hanya duduk diam, memandang layar yang berkedip itu tanpa menyentuhnya. Suara getarnya membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, ketika aku menjawab panggilan itu, tidak ada jalan kembali. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, aku mengusap air mata yang masih tersisa di pipi, menarik napas panjang,
lalu akhirnya menekan tombol hijau. Layar menyala. Wajah Raffi muncul. Wajah yang sangat kukenal, tetapi malam ini terlihat berbeda. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan suara musik pesta terdengar samar di belakangnya. Alia. Suaranya pecah sejak awal. Ada getaran di sana. Bukan amarah. Bukan marah. Tapi ketakutan. Aku diam. Tidak mampu langsung bicara. Raffi menatapku lama, seolah tidak percaya aku benar-benar berada di layar itu. Alia, di mana kamu? Aku ke rumah. Tidak ada siapa-siapa. Aku telepon berkali-kali. Kenapa kamu diam saja? Aku menarik napas perlahan, mencoba menjaga suaraku agar tidak pecah. Aku di Seoul, Vi. Raffi membeku. Matanya membesar. Lalu ia mendekat ke layar, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Apa? Kamu di Korea? Alia, serius? Iya, jawabku pelan, namun tegas. Terdengar suara orang-orang di belakangnya, tertawa, berbicara, musik mengalun. Namun suara-suara itu terasa seperti dunia yang tidak lagi menjadi bagianku. Raffi mengusap wajahnya frustrasi. Kenapa kamu pergi tanpa bilang? Allah. Alia, kamu sadar tidak apa yang terjadi di sini? Semua tanya kamu. Mama. Mama hampir pingsan waktu lihat statusmu. Semua terkejut. Aku mendongak sedikit. Mereka terkejut karena mereka pikir aku akan diam di rumah. Ya. Raffi tidak menjawab. Sorot matanya berubah. Seperti seseorang yang baru saja melihat kenyataan pahit yang sudah lama ada. Namun ia abaikan. Alia, tolong dengar aku. Aku tidak ingin kamu pergi seperti ini. Kenapa tidak bicara dulu sama aku? Kenapa kamu harus sejauh itu? Suara Raffi serak, seperti menahan tangis. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih kuat. Vi, aku sudah bicara. Berkali-kali. Tapi kamu tidak pernah benar-benar mendengar. Raffi terdiam. Hanya suara pesta di belakangnya yang terdengar, semakin menusuk telinga. Aku pergi bukan untuk meninggalkan kamu, Vi. Aku menunduk sejenak. Tapi untuk meninggalkan rasa sakit yang selama ini tidak ada yang coba lindungi. Raffi menggigit bibirnya. Wajahnya terlihat makin kacau. Alia. Tolong, jangan bilang seperti itu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi kamu pergi sejauh itu. Aku takut. Aku takut kehilangan kamu. Aku merasakan hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Bagian dari diriku ingin memeluknya. Bagian lain ingin diam dan membiarkan ia merasakan ketakutan yang selama ini hanya aku yang merasa. Vi, suaraku bergetar. Aku tidak diundang ke pernikahan adikmu. Keluargamu tidak ingin aku ada. Kamu tahu itu. Tapi kamu tetap pergi. Kamu tetap pilih mereka hari ini. Raffi menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Suara tangis tertahan terdengar samar. Aku tahu. Alia, aku tahu. Aku penakut. Aku tidak membelamu seperti yang seharusnya. Tapi jangan pergi jauh seperti ini. Tolong. Dadaku ikut sesak. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin merendahkan diriku dengan kembali meminta pengakuan dari siapapun. Aku sudah sampai sini. Vi, aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh memeluk diriku sendiri lagi. Raffi menggeleng cepat. Aku bisa menyusul. Aku bisa ke sana. Hari ini juga kalau perlu. Begitu acara selesai, aku pergi. Aku tidak peduli mama marah atau siapapun marah. Aku. Suaranya pecah. Aku tidak peduli apapun kalau kamu bukan bagian dari hidupku. Aku terdiam lama. Kata-kata itu membuat dadaku terasa panas. Antara hangat dan sakit sekaligus. Di belakang Raffi, tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku. Raffi, kamu di mana? Tamu-tamu cari kamu.
Jangan tinggalkan acara, nanti orang-orang salah paham. Raffi membalikkan badan sedikit. Aku sibuk. Aku bicara sama istriku. Ibu mertuanya terdiam. Namun setelah itu terdengar gumaman seseorang, cukup jelas untuk menembus layar. Kenapa dia malah urus perempuan itu sekarang? Perempuan itu. Aku tersenyum pahit. Raffi mendengar gumaman itu juga. Ia kembali menatapku dengan wajah penuh luka. Kamu dengarkan. Kamu dengar apa yang mereka bilang. Alia, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Kamu benar. Kamu pantas diperlakukan lebih baik dari ini. Suasana menjadi sunyi. Mataku berkaca-kaca. Raffi menatapku seolah memohon. Aku akan berubah. Aku janji. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan suara agar tetap stabil. Vi, aku ingin kamu berubah karena kamu sadar, bukan karena kamu takut kehilangan aku. Raffi terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan dengan suara pelan. Aku tidak pergi untuk menghukum kamu. Aku pergi karena aku ingin hidup. Aku ingin bernapas tanpa rasa takut disindir. Aku ingin merasa layak. Raffi menutup mata erat-erat. Alia, tolong biarkan aku memperbaiki semuanya. Aku menatapnya melalui layar yang terasa seperti jarak ribuan kilometer. Perjalanan ini baru dimulai. Dan luka-luka yang lama tidak bisa sembuh dengan satu janji. Vi. Aku berkata pelan, tapi tegas. Beri aku waktu. Jangan paksa aku pulang dalam keadaan seperti ini. Wajah Raffi hancur seketika. Seperti melihat mimpi buruk yang tidak mampu ia hentikan. Aku tunggu kamu, Alia. Itu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum panggilan berakhir. Aku menatap layar hitam itu lama. Sangat lama. Sampai aku sadar bahwa untuk pertama kali, aku berdiri di titik yang membuat seluruh hidup kami berubah. Malam itu aku tidak langsung tidur. Setelah panggilan dari Raffi berakhir, kamar kecil di guest house terasa semakin sunyi. Sunyi yang bukan berasal dari ruangan, tetapi dari hatiku. Sunyi yang lahir karena ada sesuatu yang akhirnya pecah. Bukan hanya antara aku dan keluarga Raffi, tetapi antara aku dan diriku sendiri. Aku duduk bersandar di dinding, menatap jendela yang memperlihatkan jalan kecil di luar. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di trotoar basah. Orang-orang berlalu dengan mantel tebal. Wajah mereka memerah karena dingin. Di negara asing ini, aku merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi kembali memenuhi kamar. Aku menghela napas berat sebelum membuka ponsel. Puluhan pesan masuk dari grup keluarga Raffi. Hari ini luar biasa mewah. Semua terlihat sempurna. Alhamdulillah keluarga kita lengkap. Lengkap. Kata itu muncul lagi. Kata yang membuat dada terasa ditusuk pelan namun dalam. Aku menggulir layar lebih jauh. Ada foto keluarga besar di pelaminan. Ibu mertua berdiri di tengah, tersenyum lebih lebar dari biasanya. Raffi berdiri di samping adiknya, namun senyumnya tampak dipaksa. Tidak ada ruang untukku. Tidak ada nama untukku. Tidak ada alasan untuk mereka menyebutku. Seolah pernikahan itu memang dirancang untuk menunjukkan bahwa aku bukan bagian dari siapapun di ruangan itu. Aku mematikan layar dan meletakkan ponsel jauh dari jangkauan. Tidak ingin membaca lebih banyak. Tidak ingin mengizinkan kata-kata mereka mengikis keberanianku yang baru tumbuh. Aku membaringkan tubuh di kasur. Namun mataku tidak mau terpejam. Bayangan Raffi menangis di panggilan video tadi terus membayang di kepalaku. Ia benar-benar ketakutan. Dan aku merasakannya. Namun bagian dari diriku berkata bahwa ketakutan itu datang terlambat. Seharusnya ia takut ketika aku masih berdiri di sampingnya, bukan ketika aku sudah melangkah jauh. Akhirnya aku bangun, mengambil jaket tebal, merapikan kerudung, dan keluar dari kamar. Udara malam Korea jauh lebih dingin daripada yang kubayangkan.
Begitu pintu guest house tertutup di belakangku, hembusan angin langsung menyergap, membuatku menggigil dari ujung jemari. Tapi dingin itu justru terasa seperti sesuatu yang menyadarkanku bahwa aku hidup. Bahwa aku tidak lagi terkurung dalam ruang yang menolak kehadiranku. Aku berjalan pelan di trotoar. Deretan lampu kota memantulkan warna kuning keemasan di permukaan jalan. Lalu aku melihatnya. Butir-butir putih yang turun perlahan dari langit. Salju. Salju pertama dalam hidupku. Aku berhenti dan menengadah. Butiran kecil itu jatuh tepat di tanganku. Dingin, lembut, dan cepat mencair. Air mataku jatuh bersamaan. Bukan sedih. Bukan kecewa. Tapi lega. Sangat lega. Seolah Allah mengirim salju malam itu untuk menghapus jejak luka yang selama ini kubawa diam-diam. Aku berjalan lebih jauh sampai tiba di area Sungai Han yang tenang. Airnya memantulkan lampu jembatan berwarna-warni. Tidak banyak orang di sana. Hanya beberapa anak muda yang bercanda sambil memotret salju yang turun. Aku berdiri di pinggir sungai, merapatkan jaket, dan memejamkan mata. Aku membayangkan semua rasa sakit itu jatuh bersama butiran salju. Larut. Hilang. Di bawah angin malam. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Namun kali ini bukan dari keluarga Raffi. Melainkan dari seseorang yang tidak kuduga. Nisa. Adik iparku. Aku menatap layar itu lama. Ada getaran halus di dadaku. Haruskah ku jawab? Haruskah kubiarkan ia bicara? Atau haruskah aku abaikan, seperti mereka mengabaikanku? Akhirnya aku menekan tombol buka. Pesannya hanya satu kalimat. Kalimat yang membuat tubuhku membeku lebih cepat dari salju yang turun. Kak, ada sesuatu yang harus kakak tahu soal keluarga kami. Tolong jawab pesanku. Jantungku langsung berdebar keras. Apa maksudnya? Kenapa ia menghubungiku setelah hari besar mereka selesai? Apa yang mereka sembunyikan? Pesan kedua masuk sebelum aku sempat mengetik balasan. Ada masalah besar, Kak. Dan semuanya mulai dari keputusan Mama tidak mengundang kakak. Salju terus turun di sekitarku. Namun hawa dingin malam itu tidak sekeras hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Aku menarik napas panjang. Mengetik balasan dengan tangan gemetar. Nisa, apa yang terjadi? Jawabannya masuk beberapa detik kemudian. Dan ketika ku baca, kakiku langsung terasa lemas. Seolah tanah di bawahku bergeser. Kak, ada yang membicarakan kakak di acara tadi. Bukan hal baik. Dan itu membuat sesuatu terbongkar. Sesuatu yang selama ini Mama sembunyikan dari semua orang. Termasuk dari Raffi. Dadaku langsung terasa sakit. Aku menatap sungai yang tenang. Namun hatiku mulai dihantam badai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Apa yang mereka sembunyikan? Apa yang terjadi di pesta itu? Dan kenapa semuanya terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar undangan yang hilang? Pesan dari Nisa itu terus menari-nari di layar ponselku, membuat jantungku berdetak lebih keras daripada biasanya. Aku berdiri di pinggir sungai Han dengan salju yang terus turun di sekitarku. Namun dingin sebenarnya bukan berasal dari udara. Dingin itu berasal dari kata-kata Nisa. Sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang bahkan Raffi tidak tahu. Aku menelan ludah, lalu mengetik balasan. Nisa, jangan buat aku menebak. Apa yang sebenarnya terjadi? Titik 3 tanda mengetik muncul. Menghilang. Muncul lagi. Seolah ia sedang berjuang memilih kata. Dan pesan itu akhirnya terkirim. Kak, tadi ada tamu Mama yang membicarakan kakak dengan nada merendahkan. Mereka bertanya kenapa kakak tidak datang. Tapi bukan karena peduli. Mereka menertawakan. Mereka bilang kakak tidak layak masuk keluarga besar kita. Mereka sebut hal-hal yang membuat Mama marah besar. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kudengar. Namun rasa terkejutku belum selesai. Nisa mengirim pesan kedua. Lalu,
Tiba-tiba papa berdiri dan membantah mereka. Papa membela kakak, dan perdebatan itu membuat mama terpancing. Mama akhirnya bicara. Mama bilang ada alasan kenapa dia tidak mau kakak di acara keluarga. Alasan yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Aku memejamkan mata. Angin malam menyapu wajahku hingga membuat tulang pipiku membeku. Namun dadaku terbakar. Nisa, katakan saja. Tulisku gemetar. Apa alasan itu? Balasan masuk cepat. Kak, Mama bilang dia takut papa mengulang masa lalu. Dia takut sesuatu terulang. Karena katanya papa dulu hampir meninggalkan mama demi seorang perempuan yang mirip dengan kakak. Tubuhku langsung melemas. Aku terdiam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Dunia seperti berhenti di detik itu. Nisa melanjutkan. Dan mama mengatakan itu di depan banyak orang. Di depan keluarga besar. Di depan tamu. Di depan suami kakak. Nadiku bergetar keras. Salju jatuh pelan di rambutku. Namun aku tidak merasakan dingin apapun. Mirip. Aku mirip seseorang dari masa lalu Papa Raffi. Seorang perempuan yang dulu hampir membuat rumah tangga mereka hancur. Seolah seluruh teka-teki yang selama ini menggangguku. Tiba-tiba tersusun rapi. Tatapan benci itu. Penolakan halus itu. Pelecehan elegan yang tidak pernah ada jelasnya. Ketakutan ibu mertua yang berlebihan. Kecemburuan aneh yang tidak pernah kupahami. Ternyata bukan karena aku tidak pantas. Bukan karena aku miskin. Bukan karena aku bukan dari kalangan atas. Aku menjadi korban dari bayangan masa lalu. Bayangan seorang perempuan yang bahkan aku tidak tahu namanya. Perempuan yang tidak pernah aku temui. Perempuan yang wajahnya entah bagaimana menyerupai diriku. Aku merasa lututku ingin jatuh. Tapi aku memaksa berdiri. Pesan dari Nisa belum selesai. Ada yang lebih buruk. Kak, saat Mama bicara seperti itu, Papa membantah. Papa bilang kakak tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Papa bilang Mama terlalu takut. Tapi Mama tidak mau diam. Mama bilang keputusan tidak mengundang kakak adalah cara agar Papa tidak tergoda dengan masa lalu yang mirip. Dadaku seperti diremas dari dalam. Bukan hanya sakit, tapi juga jijik. Jijik karena aku dijadikan hantu masa lalu seseorang. Jijik karena aku dihina bukan karena siapa diriku, tetapi karena bayangan seseorang yang tidak ada sangkut pautnya denganku. Lalu pesan terakhir Nisa masuk. Pesan yang membuat napasku mendadak berhenti. Kak, Raffi marah besar setelah dengar itu. Dia membentak Mama. Dia bilang dia malu. Dia bilang Mama menghina istrinya tanpa alasan. Dia bahkan meninggalkan acara. Semua orang melihat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata turun deras. Bukan hanya karena sedih. Bukan hanya karena terluka. Tetapi karena kaget mendengar bahwa Raffi akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Namun Nisa mengirim pesan tambahan. Kak, Mama menyalahkan kakak untuk semuanya. Dia bilang kakak penyebab keributan. Dia bilang kakak membawa sial. Kak, Raffi hampir memukul pamannya karena ucapannya tentang kakak. Langkahku goyah. Aku menahan tiang pinggir jembatan agar tidak jatuh. Salju terus turun, menutupi bahuku dan jilbabku. Aku tidak tahu perasaanku. Sakit, bangga, takut, lega. Semua tercampur menjadi satu. Lalu ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan. Panggilan suara dari Raffi. Aku memandang layar itu lama. Suaraku hilang. Tubuhku gemetar. Pikiranku tidak mampu memilih. Haruskah aku dengarkan suaranya sekarang? Atau biarkan ia menunggu dengan rasa bersalah yang akhirnya ia rasakan? Aku menutup mata. Salju jatuh pelan di kelopak mataku. Dan aku tahu. Rahasia ini baru permulaan. Karena jika selama ini ibu mertua menyembunyikan sesuatu sebesar itu, mungkin masih ada banyak hal lain yang belum terungkap.
Panggilan dari Raffi terus berkedip di layar ponselku. Namanya yang muncul berulang-ulang terasa seperti suara yang mengetuk dadaku dengan keras. Salju menumpuk di bahuku, dinginnya menusuk kulit, tetapi tidak sebanding dengan dingin yang tiba-tiba merayap di hatiku. Aku menatap sungai Han yang mengalir tenang, seolah tidak peduli badai yang sedang mengamuk di hidupku. Lalu dengan tangan gemetar, aku akhirnya menggeser layar untuk menjawab panggilan itu. Suara Raffi langsung masuk sebelum aku sempat mengucapkan apapun. "Alia, astagfirullah, kamu baik-baik saja?" Suara itu serak, pecah, penuh tekanan, seperti seseorang yang berlari jauh dan akhirnya menemukan tempat bersandar. Aku tidak langsung menjawab, hanya diam. Diam yang penuh luka. Raffi menarik napas kasar. "Semuanya kacau di sini." "Ya. Sangat kacau. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku menggigit bibir. "Mulai dari kebenaran." Hening panjang muncul di antara kami. Hening yang begitu berat sampai aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Lalu suara Raffi pecah. "Mama. Mama selama ini berbohong. Dia bohong pada aku, pada papa, pada keluarga. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." "Ya." Tenggorokanku tercekat. Nisa sudah cerita sebagian. Raffi terdiam beberapa saat. Mungkin ia kaget mengetahui adiknya memberitahuku. Namun suaranya kembali saat ia sadar bahwa aku berhak tahu segalanya. "Alia." Suaranya sangat pelan, seperti seseorang yang baru saja tumbang. "Alasan Mama tidak mau kamu datang, bukan karena kamu tidak pantas. Bukan karena kamu berbeda, tetapi karena kamu mirip seseorang dari masa lalu Papa. Perempuan itu hampir merusak rumah tangga mereka dulu." Dadaku langsung sesak, seolah ada tali kuat yang menarik dari dalam. Aku dijauhi, hanya karena wajahku. Raffi cepat-cepat menjawab, "Tidak, bukan hanya wajahmu. Mama takut Papa teringat lagi pada masa itu. Dia takut. Dia cemburu. Dia merasa hadirnya kamu bisa membuka luka lama. Tapi itu semua ketakutan Mama sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kamu." Aku memejamkan mata. Salju semakin banyak, menempel di rambut dan jilbabku. Aku tidak pernah tahu. "Vi, selama ini aku pikir aku tidak cukup baik. Aku pikir aku tidak pantas berdiri di antara keluargamu." "Tidak." Suara Raffi meninggi, lalu pecah menjadi helaan napas. "Bukan itu. Ya, kamu tidak salah. Kamu tidak pernah salah." Untuk pertama kali sejak aku tiba di Korea, aku mendengar Raffi berbicara dengan keberanian yang dulu tidak pernah ia miliki. "Alia." Suaranya merendah, lembut tapi penuh luka. "Hari ini, aku baru sadar betapa banyak yang kamu telan sendirian. Dan aku tidak ada di sisimu." Aku menunduk, menatap jejak kaki di salju yang perlahan memudar. "Aku menunggu kamu berdiri di sampingku, Vi. Tapi yang berdiri di samping mereka selalu kamu." Raffi terisak. "Sampai hari ini, ya. Sampai Mama menghinamu di depan orang banyak. Sampai aku melihat sendiri bagaimana kamu selalu jadi korban untuk sesuatu yang bukan salahmu. Dan aku tidak sanggup diam lagi." Aku membuka mata. "Raffi, apa yang kamu lakukan?" Ia terdiam, lalu suaranya keluar pelan namun tajam. "Aku meninggalkan acara. Aku tinggalkan Nisa di pelaminan. Semua orang melihat. Mama marah besar. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa pura-pura lagi. Aku terpaku. Tidak percaya. Vi, kamu tinggalkan pernikahan adikmu." "Ya." Jawabnya tegas. "Karena aku sadar, orang yang paling pantas kutemani hari ini adalah kamu, bukan mereka." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Luruh bersama salju yang menyentuh pipiku. Aku menuju rumah sekarang. Tapi rumah itu kosong. Kamu tidak ada. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku mencari kamu kemana-mana.
Lalu aku lihat foto kamu di Korea. Ya Allah. Ya, aku takut kehilangan kamu. Aku menahan napas. Kenapa baru sekarang kamu berdiri untukku? Vi. Suara Raffi pecah seperti gelas jatuh. Karena aku baru sadar. Aku sudah terlalu lama membiarkan kamu bertarung sendirian. Ada jeda panjang. Sangat panjang. Seakan malam ikut menahan napas. Lalu Raffi berkata dengan suara yang paling jujur yang pernah kudengar darinya. Alia, aku akan menyusul kamu. Entah mama marah. Entah keluarga memutuskan hubungan. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu kembali percaya bahwa aku ada untukmu. Langkahku gemetar. Aku memegang pagar besi pinggir sungai agar tidak jatuh. Vi, aku tidak meminta kamu datang ke sini. Aku tahu. Jawabnya cepat. Tapi aku datang bukan karena kamu minta. Aku datang karena aku seharusnya ada di sampingmu sejak dulu. Aku terisak tanpa suara. Salju terus turun. Seperti ikut menyaksikan percakapan kami. Kamu di mana sekarang? Ya. Pertanyaan Raffi terdengar putus asa. Aku memandang sungai yang mengalir tenang. Aku sedang berdiri di pinggir sungai Han. Raffi menghela napas berat. Ya Allah, kamu sendirian di udara dingin begini. Suara itu bukan hanya khawatir, tapi ketakutan yang murni. Ketakutan yang lahir dari cinta. Alia, pulanglah ke kamar. Istirahat. Jangan berdiri di luar lama-lama. Aku mohon. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, permintaan Raffi terasa bukan sebagai perintah, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar takut kehilangan. Baik, Vi. Aku pulang sekarang. Suara Raffi terdengar sangat pelan. Terima kasih. Ya. Tiba-tiba, sebelum aku berbalik, Raffi berkata sesuatu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Alia, ada sesuatu lagi yang Mama sembunyikan dariku. Aku baru tahu sedikit. Tapi aku takut. Rahasia itu bisa merusak lebih dari sekadar hubungan kita. Aku menggigil. Rahasia apa? Vi. Hening. Lalu, aku belum tahu seluruhnya. Tapi Papa ingin bicara empat mata denganku. Dia bilang ini tentang masa lalu Mama, dan tentang seseorang yang mungkin masih ada hubungannya dengan kamu. Jantungku nyaris berhenti. Aku tidak yakin. Suara Raffi bergetar keras. Tapi Papa bilang, ada alasan lain kenapa Mama begitu takut padamu. Salju turun lebih deras. Angin semakin menusuk. Alia, ini belum selesai, ucap Raffi. Dan aku akan bongkar semuanya. Demi kamu. Demi kita. Angin malam yang menusuk tulang membuatku mempercepat langkah pulang menuju guest house. Suara Raffi masih terasa menggema di telingaku, terutama kalimat terakhir yang ia ucapkan. Bahwa ada rahasia lain. Bahwa ada sesuatu dari masa lalu ibu mertua, yang entah bagaimana bisa bersentuhan dengan hidupku. Pikiran itu membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena takut pada mereka, tetapi karena aku tidak tahu betapa dalam jurang yang selama ini kusebut keluarga itu. Saat tiba di depan pintu kamar, aku membuka jaket dengan gerakan lemah. Jilbabku basah oleh salju. Pipi terasa perih karena udara yang menusuk. Setelah masuk, aku menutup pintu dan bersandar lama pada kayu. Seperti baru saja kabur dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku duduk di tepi ranjang. Lampu kamar yang hangat tidak cukup untuk mengusir gelap di hatiku. Ponselku masih ada di tangan. Layarnya gelap, namun terasa begitu berat. Aku memusatkan napas, lalu mengetik pesan untuk Raffi. Hati-hati. Jangan bertengkar lagi. Jika Papa ingin bicara, dengarkan baik-baik. Raffi membalas cepat. Akan aku dengar. Aku janji akan mengabari kamu begitu aku selesai bicara dengan Papa. Setelah itu tidak ada pesan lain. Hanya sunyi. Aku memejamkan mata. Dan justru di saat itu,
Bayangan ibu mertua muncul jelas di kepalaku. Tatapan dinginnya. Ucapan halus yang menusuk. Cara ia selalu menjaga jarak yang seolah disengaja. Tiba-tiba semua sikapnya terasa masuk akal. Ia tidak takut aku merusak citra keluarga. Ia tidak takut aku tidak sekelas dengan mereka. Ia takut pada sesuatu yang hanya dia ketahui. Sesuatu yang mungkin hanya hidup di masa lalunya. Sesuatu, atau seseorang, yang mirip denganku. Aku menggigit bibir bawah. Dada terasa mengencang. Jika benar ada perempuan lain yang mirip denganku, itu berarti ibu mertua tidak pernah benar-benar melihat aku sebagai aku. Aku hanyalah bayangan dari seseorang yang pernah mengancam rumah tangganya. Pintu kamar tiba-tiba terasa sangat kecil untuk menampung seluruh beban itu. Aku berdiri pelan, berjalan ke jendela, dan membuka tirai. Di luar, salju masih turun tipis. Jalan sepi. Lampu-lampu kecil memantulkan cahaya lembut. Namun ketenangan itu tidak menjangkau hatiku. Saat aku diam, tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Nisa. Aku langsung menjawab. Suaranya lirih, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah menangis. Kak. Hanya satu kata, tapi getaran suaranya membuat tubuhku tegang. Ada apa? Nisa, apa yang terjadi lagi? Hening beberapa detik. Lalu Nisa menarik napas panjang. Kak, Papa dan Mama bertengkar hebat setelah kejadian tadi. Papa marah karena Mama menyebut kakak mirip perempuan dari masa lalu. Papa bilang itu tidak adil. Papa bilang Mama sudah menyimpan dendam bertahun-tahun. Aku menelan ludah. Andaikan aku bukan mirip siapapun, aku tidak akan diperlakukan begini. Nisa terisak kecil. Kak, itu belum semuanya. Aku merasakan jantungku melonjak. Apa maksudmu? Nisa mengusap hidungnya. Suaranya pecah. Ada nama perempuan yang Mama sebut. Nama yang membuat Papa kaget. Katanya Papa sudah lama mengubur masa itu. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Bulu kuduku berdiri. Nisa, siapa nama itu? Nisa tampak ragu. Suaranya semakin kecil. Kak, perempuan itu bernama Alia. Aku membeku. Tubuhku langsung terasa dingin dari ujung kaki hingga kepala. Seolah dunia berhenti berputar. Alia. Namaku Alia. Perempuan itu, Alia. Mirip. Sangat mirip. Terlalu mirip. Nisa melanjutkan cepat. Seakan takut aku salah paham. Perempuan itu bukan kakak. Itu masa lalu Papa puluhan tahun lalu. Tapi Mama bilang wajahnya mirip kakak. Cara kakak tersenyum. Cara kakak bicara dengan lembut. Bahkan cara kakak menunduk kalau sedang gugup. Aku hampir tidak bisa bernapas. Jadi, Mama takut pada bayangan masa lalu. Dan aku dijadikan korban. Ya, jawab Nisa lirih. Itu salah. Aku tahu itu salah. Tapi Mama terlalu tertekan saat perempuan itu muncul dulu. Perempuan itu hampir merusak keluarga kami. Papa pernah jatuh hati padanya sebelum bertemu Mama. Aku terdiam lama. Sangat lama. Mencoba memahami kalimat itu. Mencoba menerima kenyataan bahwa aku dihukum atas dosa seseorang yang tidak pernah kukenal. Nisa melanjutkan dengan suara yang penuh ketakutan. Kak, ada yang lebih parah. Aku langsung tegang. Apa lagi? Nisa menarik napas. Terdengar gemetar. Papa bilang perempuan itu punya alasan kuat untuk mendekati keluarganya dulu. Dan Papa bilang, alasan itu mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang juga berkaitan dengan kakak. Darahku seperti berhenti mengalir. Berkaitan denganku. Bagaimana? Aku tidak tahu, Kak. Nisa hampir menangis. Tapi Papa bilang hanya Papa dan Mama yang tahu seluruh kisah itu. Dan itu rahasia yang mereka sembunyikan selama puluhan tahun. Aku menutup mulut dengan tangan. Kepalaku berputar. Langkahku goyah.
Jadi aku terjebak dalam rahasia keluarga kalian. Ya. Nisa menangis perlahan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Papa ingin bicara dengan Raffi malam ini. Papa bilang ini saatnya kebenaran dibuka. Meski akan menyakitkan. Aku memejamkan mata. Tenggorokanku kering. Hatiku bergetar. Sesuatu dari masa lalu. Perempuan bernama Alia. Mirip denganku. Membuat ibu mertua terobsesi membenciku. Sesuatu yang bahkan Raffi tidak tahu. Dan Papa ingin membuka semuanya malam ini. Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, pesan lain masuk dari Raffi. Pesan singkat. Namun membuat tubuhku langsung panas dingin. Alia. Papa sudah panggil aku. Dia bilang ada kebenaran besar tentang kamu yang harus aku dengar. Tentang aku. Tentang diriku. Rahasia masa lalu orang lain. Yang entah bagaimana menyeret aku ke tengah badai yang bukan milikku. Pesan dari Raffi yang masuk terakhir membuat tubuhku terasa lemas. Alia. Papa sudah panggil aku. Dia bilang ada kebenaran besar tentang kamu yang harus aku dengar. Tentang aku. Tentang diriku. Tentang seseorang yang tidak pernah aku kenal. Namun bayangannya menghancurkan kedamaian rumah tangga orang lain, dan kini menyeretku ke tengah badai yang bukan milikku. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin. Jantungku berdetak sangat cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Raffi malam ini. Tidak tahu apa yang akan ia dengar dari ayahnya. Namun satu hal pasti, malam ini akan membuka sesuatu yang sudah terkubur sangat lama. Aku memegang ponsel erat, seolah itu satu-satunya penghubungku dengan dunia yang kutinggalkan. Vi, apapun yang Papa katakan nanti, dengarkan dulu. Jangan mengambil keputusan saat kamu sedang marah. Itu pesanku. Pesan yang sebenarnya juga kutujukan pada diriku sendiri. Tidak lama kemudian, Raffi membalas. Aku akan bicara baik-baik. Aku akan kabari kamu setelah ini. Setelah itu, sunyi. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Hanya kesunyian kamar kecil di negara asing, ditemani suara angin yang berdesir di luar jendela. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Salju sudah berhenti turun. Namun sisa-sisanya masih menempel di pinggir jalan, membuat kota terlihat seperti dilapisi kapas putih. Indah, tapi tetap dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun pikiranku terus berlari ke satu tempat, rumah besar keluarga Raffi. Tempat di mana pertarungan tanpa suara sedang terjadi. Pertarungan antara masa lalu dan masa kini. Pertarungan antara kebenaran dan ketakutan. Lalu akhirnya, ponselku bergetar. Pesan dari Raffi. Alia, aku baru selesai bicara dengan Papa. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jantungku langsung melonjak. Aku mengetik cepat. Vi, tolong ceritakan perlahan. Beberapa detik kemudian, panggilan suara masuk. Raffi menelepon. Aku menjawab tanpa ragu. Suara Raffi terdengar sangat berat, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang membuat hidupnya terbalik. Alia, apa yang aku dengar malam ini mengubah semuanya. Aku menelan ludah. Vi, apa yang Papa bilang? Raffi menarik napas panjang sebelum berbicara. Alia, dulu, sebelum Papa menikah dengan Mama, Papa pernah dekat dengan seorang perempuan. Namanya Alia. Namanya seperti gema yang memecah dadaku. Papa bilang perempuan itu sangat baik. Lembut. Mirip kamu. Bahkan senyumnya sangat mirip. Aku memejamkan mata. Salju yang menempel di pinggir jendela terlihat kabur oleh air mata yang menumpuk di pelupukku. Raffi melanjutkan. Mama tahu tentang perempuan itu dari awal. Tapi mereka tidak pernah benar-benar berhubungan. Hanya sekadar dekat. Namun bagi Mama, itu cukup untuk membuatnya merasa terancam. Aku menggigit bibir.
Lalu kenapa wajahku membuat Mama takut? Raffi terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, Papa bilang, waktu pertama kali bertemu kamu, Papa terkejut. Karena kamu mirip sekali dengan Alia. Dan saat itu, Mama melihat reaksi Papa. Aku langsung tersentak. Reaksi apa? Papa tidak memperlihatkan hal yang aneh. Tapi Mama melihat mata Papa seperti mengingat sesuatu. Seolah bayangan masa lalu muncul kembali di depan mata. Hatiku langsung nyeri. Aku tidak pernah ingin menjadi bayangan siapapun. Apalagi bayangan masa lalu Papa mertua. Namun Raffi belum selesai. Alia, ini yang lebih mengejutkan. Papa bilang, perempuan bernama Alia itu sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari hidup keluarga kami. Aku menegang. Apa maksudnya? Raffi menelan ludah. Papa bilang, Alia pernah datang diam-diam ke rumah beberapa tahun lalu. Waktu itu aku masih kecil. Jadi aku tidak ingat apa-apa. Dia datang bukan untuk Papa, tapi untuk mencari seseorang. Jantungku mulai sakit. Siapa? Raffi menghela napas panjang, seperti menahan sesuatu yang berat. Dia datang mencari anak yang hilang dari keluarganya. Aku membeku. Anak hilang. Raffi melanjutkan. Papa bilang perempuan itu kehilangan anak perempuan saat masih bayi. Anak itu diambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Perempuan itu mencarinya kemana-mana. Termasuk ke rumah keluarga Papa. Dadaku seperti robek dari dalam. Vi, apa hubungannya dengan aku? Suaraku hampir tidak keluar. Raffi menjawab dengan suara yang sangat pelan. Papa bilang, wajah kamu sangat mirip dengan Alia. Terlalu mirip untuk dibilang kebetulan. Dan ketika Papa melihat kamu, Papa punya firasat bahwa kamu mungkin saja. Aku merasakan tubuhku mulai goyah. Tidak mungkin. Bahwa kamu mungkin saja anak perempuan yang hilang itu. Aku langsung duduk di lantai. Kakiku tidak mampu menopang tubuhku lagi. Mataku terpaku pada dinding. Dunia seperti berputar cepat. Napasku naik turun tak teratur. Alia, dengar aku. Suara Raffi panik. Tolong dengar aku dulu. Papa belum yakin. Tidak ada bukti. Ini hanya firasat Papa. Dia belum berani bicara pada siapapun. Hanya padaku. Aku memegang dada. Rasanya seperti ada batu besar menghantam jantungku. Aku, anak siapa, sebenarnya? Tanya itu keluar tanpa sadar. Pertanyaan yang menyayat hati sendiri. Alia. Suara Raffi bergetar. Kita belum tahu apapun. Ini baru awal. Tapi Papa bilang, mungkin ada sesuatu dalam keluargamu. Sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu. Air mataku jatuh deras. Aku meremas kain jilbabku. Seluruh hidupku terasa hancur dalam sekejap. Seluruh identitasku terasa rapuh. Dan yang paling menyakitkan, mungkin aku bukan hanya korban dari keluarga Raffi. Mungkin aku adalah korban dari masa lalu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Namun Raffi kembali berbicara. Kali ini dengan suara tegas. Suara seorang lelaki yang akhirnya berdiri pada tempat yang benar. Alia, apapun yang terjadi, kamu adalah istriku. Kamu bukan bayangan siapapun. Kamu bukan dosa masa lalu siapapun. Kamu adalah kamu. Dan aku akan menemani kamu mencari kebenaran ini. Aku menangis. Bukan karena lemah. Tetapi karena dunia yang kupijak tiba-tiba berubah bentuk. Setelah panggilan dengan Raffi berakhir, kamar kecil itu tiba-tiba terasa seperti dunia yang tidak mampu menampung seluruh beban yang jatuh di pundakku. Aku duduk di lantai dalam posisi bersimpuh. Napas naik turun, dada sesak, dan pandangan berkunang-kunang. Kalimat terakhir Raffi terus berputar di kepalaku. Papa punya firasat kamu adalah anak perempuan yang hilang itu. Anak perempuan yang hilang. Aku.
Seolah kata itu memecah seluruh dinding yang selama ini kubangun untuk menjaga hidupku tetap waras. Aku memegangi sisi kasur, menahan tubuh agar tidak roboh. Lalu, perlahan, kenangan masa kecilku yang selama ini kusimpan dalam lemari rasa sepi mulai terbuka satu persatu. Kenangan yang dulu terasa seperti cerita biasa, kini terlihat janggal. Sangat janggal. Aku ingat ketika umurku 5 tahun, aku pernah bertanya pada ibuku, "Bu, waktu aku bayi, aku lahir di mana?" Ibu terdiam lama, kemudian tersenyum tipis. "Di kampung. Jauh. Kamu terlalu kecil untuk mengingat." Aku menerima jawaban itu. Tidak pernah mempertanyakannya lagi. Lalu aku ingat ketika aku menemukan foto-foto lama di lemari kayu rumah kami. Semua foto menampilkan ibuku dan kakakku. Tetapi tidak ada satupun foto aku saat bayi. Ketika aku bertanya lagi, "Fotoku waktu bayi mana?" Ibu menjawab sambil tersenyum hambar. "Hilang waktu pindahan." Aku percaya. Anak kecil selalu percaya pada ibunya. Namun malam ini, ketika semua potongan itu muncul kembali, semuanya tidak masuk akal. Tidak masuk akal bahwa satupun foto bayi tidak pernah ada. Tidak masuk akal bahwa tidak ada cerita lengkap tentang kelahiranku. Tidak masuk akal bahwa setiap kali aku bertanya lebih jauh, wajah ibu selalu berubah gelisah. Dan yang paling tidak masuk akal adalah betapa sering aku merasa berbeda dari semua orang di keluargaku. Secara rupa, secara sifat, secara perasaan. Seolah aku hanyalah tamu di rumah yang kupanggil rumah selama ini. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ya Allah! Perlahan air mataku jatuh membasahi telapak tangan. Bagaimana jika firasat Papa Raffi benar? Bagaimana jika aku benar-benar anak perempuan itu? Bagaimana jika hidupku selama ini dibangun di atas cerita yang tidak utuh? Bagaimana jika aku bukan darah yang mereka rawat sejak lahir? Aku menarik napas panjang, mencoba memaksa pikiranku untuk tidak terperosok terlalu dalam. Namun semakin kutahan, semakin kuat suara masa kecil itu menghantuiku. Ada satu lagi kenangan yang selama ini kuanggap tidak penting. Kenangan yang kini terasa seperti kunci jawaban paling besar. Saat umurku 7 tahun, aku pernah mendengar ibu dan ayah bertengkar keras. Aku tidak ingat semua kata-kata mereka. Namun ada satu kalimat yang masih melekat sampai sekarang. Ayah berkata dengan nada marah, "Kalau kamu tidak sanggup melihatnya, itu bukan salah dia. Dia tidak pernah minta dilahirkan di tengah masalah ini." Lalu suara ibu pecah. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, aku teringat semuanya. Semua rasa takutku. Saat itu aku hanya menangis di balik pintu. Aku tidak mengerti apapun. Aku berpikir mereka hanya bertengkar soal masalah keluarga biasa. Aku masih kecil. Aku tidak paham. Dan setelah itu, mereka tidak pernah membicarakan hal itu lagi di depan aku. Kini, malam ini, kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Rasa takut. Teringat sesuatu. Bukan salah dia. Tidak minta dilahirkan di tengah masalah. Apakah mungkin mereka bukan marah padaku, tetapi pada masa lalu yang menempel di tubuhku tanpa aku tahu? Aku berdiri dengan tubuh gemetar, berjalan ke meja kecil di kamar, dan duduk kembali. Aku tahu. Aku tidak bisa mengabaikan semua ini lagi. Aku tidak bisa menutup mata pada kemungkinan bahwa seluruh cerita hidupku selama ini hanya sebagian dari kebenaran. Aku meraih ponsel dan membuka kontak ibu. Jempolku melayang di atas tombol telepon. Tetapi aku berhenti. Tubuhku menegang. Aku takut. Takut mendengar sesuatu yang akan mengubah sisa hidupku. Namun sebelum aku sempat memutuskan, ponselku bergetar. Pesan dari Raffi masuk. "Alia, Papa bilang ada satu hal yang harus kamu tanyakan pada orang tuamu sendiri. Papa tidak bisa mengatakannya tanpa izin. Ini tentang masa kecilmu." Telapak tanganku langsung berkeringat.
Jantungku berdebar keras sampai terasa menyakitkan. Pesan kedua masuk. Alia, kamu harus tanya pada ibumu tentang hari kamu ditemukan. Aku langsung menjatuhkan ponsel ke kasur. Tubuhku membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam. Ditemukan. Hari aku ditemukan. Bukan dilahirkan. Ditemukan. Aku menutup mulut dengan tangan. Tenggorokanku kering. Seluruh tubuhku kaku. Tiba-tiba seluruh fragmen hidupku terasa seperti puzzle yang potongannya tidak pernah pas. Dan kini, satu potongan besar akhirnya muncul. Aku bukan hanya mirip perempuan bernama Alia. Aku mungkin terkait dengannya. Sejak bayi. Sejak hari itu. Sejak hari aku ditemukan. Aku meremas jilbabku, menangis tanpa suara. Aku tahu. Aku tidak bisa lari dari kebenaran ini. Aku tidak boleh sembunyi. Tidak lagi. Malam itu, aku memutuskan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku akan menghubungi ibuku. Dan aku akan memintanya menjelaskan segalanya. Karena mulai malam ini, satu hal menjadi sangat jelas. Aku telah lama hidup dengan nama Alia. Tapi mungkin itu bukan nama yang kubawa sejak aku lahir. Setelah semua pesan itu masuk, aku duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar hebat. Pikiranku berputar-putar, mencoba memegang satu hal yang stabil, tapi semuanya terasa rapuh. Setiap napas seperti membawa serpihan masa lalu yang selama ini terkunci dalam sunyi. Kalimat Raffi yang terakhir. Tanya pada ibumu tentang hari kamu ditemukan. Kembali bergema dalam kepalaku. Ditemukan. Bukan dilahirkan. Ditemukan. Aku meremas jilbabku. Sakit sekali rasanya. Seperti mendengar seluruh masa kecilku runtuh dalam sekejap. Tetapi aku tidak bisa diam. Tidak lagi. Aku menatap ponselku lama. Sebelum akhirnya memberanikan diri menekan nama ibu di daftar kontak. Nama yang selama ini memberiku rasa nyaman. Nama yang kini membuat dadaku bergetar ketakutan. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung pertama terdengar. Kedua. Ketiga. Lalu akhirnya, suara yang sangat kukenal menjawab. Assalamualaikum. Nak, sudah malam. Ada apa? Suaranya lembut seperti biasa. Namun malam ini suara itu justru membuat hatiku bergetar. Karena aku akan menanyakan sesuatu yang mungkin akan melukai kami berdua. Waalaikumsalam. Bu. Suaraku pecah. Aku menutup wajah dengan tangan sambil menahan isak. Aku minta maaf kalau ganggu. Tapi, aku perlu tanya sesuatu. Ibu langsung menyadari nada suaraku. Alia. Kenapa kamu menangis? Kamu kenapa? Aku mencoba mengatur napas, tapi berkali-kali gagal. Akhirnya aku bicara dengan suara bergetar. Bu, aku ingin tanya tentang masa kecilku. Tentang hari aku ditemukan. Hening. Hening yang panjang. Begitu panjang sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibu tidak langsung menjawab. Tapi aku mendengar napasnya tersengal. Seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Alia. Hanya namaku yang keluar dari bibirnya. Namun dari nada suaranya, aku tahu. Ia memahami semuanya. Bu, tolong. Jangan diam. Aku mohon. Air mataku mengalir deras. Aku perlu tahu kebenarannya. Aku tidak kuat kalau semuanya hanya setengah-setengah. Sampai akhirnya, ibu menghela napas panjang. Sangat panjang. Aku merasakan beratnya dari seberang dunia. Kemudian dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, Alia, kamu bukan anak kandung ibu. Jantungku seperti tidak berdetak beberapa detik. Tubuhku kaku. Napas tercekat. Semuanya terasa gelap. Kata itu, kata yang tidak pernah ingin ku dengar, akhirnya keluar dari mulut orang yang paling aku sayang di dunia ini.
Aku jatuh terduduk di lantai kamar. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Namun aku memaksa diri tetap mendengarkan. Ibu menangis. Suaranya pecah hingga sulit dipahami. Alia. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Ibu bukan mau berbohong. Ibu hanya ingin kamu tumbuh tanpa beban masa lalu. Tanpa luka. Tapi ternyata semua kembali menghantui. Aku menutup mata erat-erat. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Bu, kalau bukan anak kandung, lalu aku ini siapa? Jawaban ibu membuat tubuhku bergetar hebat. Kamu, anak yang ibu temukan di teras panti asuhan ketika kamu masih bayi. Kamu dibungkus kain, dengan secari kertas kecil berisi nama. Aku menelan ludah. Suaraku hampir hilang. Nama itu, apa? Ibu terdiam sesaat. Kemudian menjawab dengan suara yang sangat lirih. Nama itu, Alia. Dunia langsung runtuh di sekelilingku. Seolah semua yang ku kenal, semua yang ku bangun, semua yang ku percaya, hancur dalam satu hembusan napas. Alia, kamu lahir dengan nama Alia. Ibu mengganti namamu ketika mengurusmu sebagai anak angkat, agar kamu tidak dicari oleh orang yang dulu meninggalkanmu. Ibu takut kamu diambil lagi. Ibu takut kamu disakiti. Ibu hanya ingin menyelamatkanmu. Aku memejamkan mata. Salju di luar seolah ikut membeku bersama sukmaku yang hancur. Bu, kenapa tidak bilang sejak dulu? Ibu menangis keras. Alia, ibu takut kamu meninggalkan ibu jika tahu kebenaran itu. Ibu takut kamu membenci ibu. Ibu takut kehilangan kamu. Nak. Aku menangis. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan pijakan. Bu, jadi aku benar-benar bukan darah siapapun yang aku kenal. Ibu mengusap air mata dari seberang telepon. Ibu menahan isak, lalu berkata tegas dengan suara pecah. Kamu anak ibu. Meskipun bukan darah ibu, kamu tetap anak ibu. Tapi, aku tahu, kamu pasti ingin tahu siapa ibumu yang sebenarnya. Aku menggigit bibir. Tubuhku gemetar hebat. Bu, apakah kamu tahu siapa ibuku? Ibu terdiam. Tetapi kali ini bukan terdiam ragu. Terdiam seperti seseorang yang menimbang apakah ia siap membuka luka yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dan akhirnya, jawabannya datang. Alia, nama ibumu adalah Alia. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokan. Ibu melanjutkan. Dia menitipkan kamu. Dia bilang dia akan kembali. Tapi dia tidak pernah datang lagi. Ibu tidak tahu apakah dia hidup atau tidak. Ibu hanya tahu, kamu ditinggalkan oleh seseorang yang sangat mencintaimu, tapi terperangkap dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak mampu bicara. Rasanya seluruh udara menghilang dari ruangan. Namun ibu berkata pelan, seolah mencoba meraih tanganku dari kejauhan. Alia, kamu bukan kebetulan. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan beban. Kamu adalah hadiah yang Allah titipkan pada ibu. Tapi kalau kamu ingin mencari masa lalumu, ibu tidak akan menghentikanmu lagi. Aku menangis keras. Sangat keras. Tangis yang menumpahkan seluruh luka yang selama ini kupendam. Dan di tengah tangis itu, sebuah pesan masuk dari Raffi. Alia, aku sudah tahu semuanya. Papa bilang, ibumu memang bernama Alia. Dan papa pernah bertemu dia, bertahun-tahun lalu, saat dia sedang mencari anaknya yang hilang. Aku memandang layar itu sambil menahan napas. Tangisku berhenti seketika. Raffi mengirim pesan kedua. Pesan yang membuat tubuhku leruh. Alia, papa yakin, kamu putri perempuan itu. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan. Lututku melemah. Tenggorokanku tercekat. Dan ketika ku baca pesan ketiga dari Raffi, aku tidak mampu berkata apa-apa lagi. Alia, kemungkinan besar, kamu adalah anak yang hilang itu.
Setelah membaca pesan terakhir dari Raffi, tubuhku seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Aku memandang layar ponsel itu lama, hingga huruf-hurufnya terlihat kabur. Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Tubuhku terasa ringan namun berat sekaligus. Aku, anak yang hilang itu. Aku tidak tahu apakah aku bicara pada diri sendiri atau pada dinding kamar yang diam ikut menyaksikan semuanya. Suara itu keluar pelan, namun mengguncang seluruh tubuhku. Aku menarik napas panjang, tetapi napas itu justru memicu tangis yang selama ini kutahan. Aku memeluk kedua lututku erat, seperti seseorang yang mencoba menahan tubuhnya agar tidak pecah berantakan. Ponselku kembali bergetar. Panggilan dari Raffi. Dengan tangan gemetar, aku menjawab, "Alia, sayang, kamu dengar aku?" Suara Raffi terdengar panik, napasnya tersengal, seolah ia juga sedang menahan sesuatu yang hampir meledak. Aku menutup mata. "Vi, kalau semua ini benar, aku tidak tahu aku ini siapa." Raffi menghela napas panjang di seberang sana. "Alia, kamu tetap kamu. Kamu tetap istri aku. Tidak peduli masa lalu apapun yang terungkap." Aku menggeleng walau ia tidak bisa melihat. Semua berubah. Vi, hidupku berubah. Aku tahu. Suara Raffi mulai lirih, namun tegas. Aku juga berubah. Ya, dan aku tidak akan melepaskan tangan kamu sekarang, saat kamu paling rapuh. Aku tidak menjawab, hanya diam. Namun diam itu penuh dengan rasa sakit. Kemudian Raffi kembali bicara. "Papa cerita semuanya." "Ya, Papa bilang perempuan bernama Alia itu datang ke rumah untuk meminta bantuan. Dia bilang anaknya hilang. Dia bilang seseorang mengambil bayi itu dari pengasuhan dan meninggalkannya di tempat yang ia tidak tahu." Aku menelan ludah. "Dan aku, mungkin bayi itu." "Ya." Suara Raffi bergetar. "Papa tidak yakin 100%. Tapi firasatnya kuat. Wajah kamu mirip sekali. Cara bicaramu mirip. Bahkan nama kamu, Alia, sangat dekat dengan nama dia." Air mata kembali jatuh. Aku tidak bisa menahan luka yang terbuka begitu lebar. "Vi, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku dibuang? Kenapa aku harus tumbuh tanpa tahu siapa diriku?" Suara itu keluar seperti anak kecil yang sedang menjerit dalam gelap. Raffi terdiam sejenak, lalu berkata dengan sangat lembut, "Alia, kamu tidak dibuang. Kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh orang yang ingin kamu tetap hidup. Orang tua angkatmu menyelamatkanmu. Perempuan itu, ibumu, dia mencintaimu. Aku yakin itu." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata tumpah begitu deras. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya luka. Ada sedikit kelegaan. Karena mungkin, ibuku yang sebenarnya tidak meninggalkanku karena tidak ingin aku ada. Mungkin ia terpaksa. Mungkin ia terluka. Mungkin ia mencari aku sampai akhir hidupnya. "Alia." Suara Raffi kembali terdengar. "Papa bilang, ibumu datang ke rumah itu bukan untuk Papa. Bukan untuk hal-hal buruk seperti yang Mama pikirkan. Dia datang karena seseorang dari keluarga Papa tahu sesuatu tentang tempat di mana kamu ditinggalkan." Aku langsung menegakkan tubuh. "Ada orang dari keluargamu yang tahu tempat aku ditinggalkan?" "Iya." Raffi menghela napas. "Itu sebabnya Mama panik. Karena masa itu berkaitan dengan seseorang yang pernah dekat dengan keluarga. Seseorang yang dulu terlibat dalam urusan ilegal penjualan bayi." Dadaku langsung terasa direnggut. "Penjualan bayi? Vi, apa maksudmu?" Papa tidak menjelaskan semuanya. Tapi Papa bilang, perempuan bernama Alia itu korban. Bukan pelaku. Dia kehilangan bayinya karena orang lain. Dan bayi itu, mungkin kamu. Aku terisak. Aku, korban dari sesuatu sebesar itu. Raffi menahan napas. "Alia, aku tahu ini berat.
Tapi kamu harus dengar sesuatu. Apa? Papa bilang, perempuan itu, ibumu, kembali beberapa tahun kemudian. Dia datang lagi untuk mencari anaknya. Tetapi terlambat. Anak itu sudah diadopsi oleh keluarga yang sangat melindunginya. Aku terdiam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Ibu angkatmu. Aku menutup mulut dengan tangan. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Sakit. Namun masuk akal. Raffi melanjutkan. Papa bilang, ibumu menangis waktu tahu kamu sudah diadopsi. Dia tidak memaksa. Dia hanya bilang, tolong jaga anak itu. Tolong buat dia bahagia. Karena aku sudah kehilangan segalanya. Tubuhku langsung gemetar hebat. Air mataku jatuh tanpa henti. Vi, kenapa? Kenapa aku tidak tahu dari dulu? Karena papa janji tidak akan membuka rahasia itu tanpa izin ibumu. Dan setelah itu, ibumu menghilang. Tidak pernah muncul lagi. Aku terjatuh berlutut di lantai. Kepalaku menempel pada kasur. Tangisku pecah seperti kaca yang jatuh ke lantai. Aku akhirnya tahu. Aku bukan ditinggalkan karena aku tidak diinginkan. Aku bukan dibuang karena aku beban. Aku hilang dari pelukan seseorang yang mencintaiku. Karena ada orang lain yang merenggutku. Raffi memanggilku dari seberang telepon. Alia, sayang, dengar aku. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan masalah. Kamu bukan alasan mama membencimu. Kamu adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kamu tetap perempuan yang aku pilih. Yang aku cintai. Tangisku pecah lagi. Lebih keras. Lebih dalam. Aku memeluk ponsel seperti memeluk seseorang yang menahan kepingan-kepingan hatiku yang berserakan. Vi, suaraku pecah. Kenapa hidupku berputar seperti ini? Karena kamu sedang dibawa Allah menuju jati dirimu sendiri. Aku terdiam. Kalimat itu seperti cahaya kecil di tengah gelap panjang. Raffi melanjutkan. Alia, besok aku menyusul kamu ke Korea. Aku akan berada di sampingmu. Kita akan cari kebenaran ini sama-sama. Aku tidak biarkan kamu menghadapi semua ini sendirian. Aku menutup mata. Air mata mengalir dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Alia. Suara Raffi melembut. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan kehilangan aku. Aku menarik napas gemetar. Baik. Vi, aku tunggu kamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan hati yang berat. Namun tidak lagi kosong. Karena di balik luka paling dalam, aku akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Kebenaran tentang siapa aku sebenarnya. Pagi itu, Seoul diselimuti kabut tipis. Cahaya matahari menembus perlahan dari balik gedung tinggi, menciptakan warna keemasan yang lembut. Aku berdiri di depan jendela kamar guest house sambil memeluk diriku sendiri. Rasa hangat matahari tidak mampu menutupi dingin yang lahir dari ketakutan, harapan, dan kenyataan pahit yang baru kusadari tadi malam. Hari ini, Raffi akan datang. Hari ketika kehidupanku yang lama dan yang baru bertemu untuk pertama kalinya. Hari ketika semua rahasia itu, semua luka itu, akan berdiri di tempat yang sama denganku. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantung. Tidak ada bagian dari diriku yang siap. Namun aku juga tahu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku memilih mengenakan kerudung pastel favoritku. Kerudung yang Raffi bilang membuatku terlihat damai. Aku memandangi wajahku di cermin. Wajah yang sampai kemarin aku kira hanyalah milik Alia, anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Namun hari ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat Alia. Perempuan yang hidup dalam rahasia panjang yang bahkan ia sendiri tidak pernah tahu. Perempuan yang telah terhubung dengan kisah yang lebih besar dari dirinya. Sambil mengambil jaket tebal, aku berjalan pelan keluar kamar.
Di lobi guest house, udara hangat menyambutku. Pemilik guest house tersenyum ramah. Jalan-jalan pagi. Iya, jawabku lembut. Namun sebenarnya langkahku menuju tujuan lain. Ke bandara. Tempat di mana Raffi akan mendarat. Aku memesan taksi dan duduk di kursi belakang sambil memandangi kota yang perlahan bangun dari tidurnya. Gedung-gedung tinggi terlihat seperti bayangan yang diam, tapi sekaligus menyimpan cerita. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Pesan dari Raffi. Alia, pesawatku akan mendarat sebentar lagi. Tunggu aku di pintu kedatangan. Hati kecilku bergetar. Ada aliran hangat yang mengalir pelan di dadaku. Aku meremas telepon itu seolah sedang memegang tangan seseorang yang menguatkan aku dari kejauhan. Tiba di bandara, langkahku melambat. Bukan karena lelah, tetapi karena emosiku mulai memenuhi dada. Aku berdiri di depan pintu kedatangan internasional, memandangi layar yang menampilkan jadwal penerbangan. Dan di sana, tertulis jelas. Penerbangan dari Jakarta. Landet. Aku menghela napas panjang. Jantungku berdetak lebih keras. Udara seakan menipis. Tubuhku terasa ringan, namun kakiku berat. Saat pintu kaca otomatis terbuka, para penumpang mulai keluar satu persatu. Ada yang terburu-buru, ada yang tersenyum, ada yang disambut keluarga. Tapi aku hanya menunggu satu orang. Sampai akhirnya, di antara kerumunan itu, aku melihatnya. Raffi. Ia berjalan cepat. Matanya langsung mencari ke segala arah. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya terlihat lelah. Namun sorot matanya penuh tekad, penuh harapan. Dan saat pandangannya akhirnya menemukan aku, ia berhenti. Benar-benar berhenti. Seolah seluruh bandara lenyap dan hanya menyisakan kami berdua. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Raffi tersenyum kecil. Senyum yang tidak sempurna, namun tulus. Ia melangkah mendekat. Satu langkah, dua langkah, sampai ia berdiri tepat di depanku. Alia. Ia berbisik lembut, seakan takut suaranya akan memecahkan sesuatu yang rapuh di antara kami. Aku menunduk. Air mataku mulai menggenang. Namun Raffi mengangkat wajahku dengan perlahan. Sangat hati-hati. Alia, kamu sudah sangat kuat untuk sampai di sini. Aku menahan tangis. Vi, aku takut. Raffi mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Suara lembutnya merembes masuk ke ruang terdalam hatiku. Jangan takut lagi. Kita hadapi semuanya bersama. Masa lalu kamu bukan sesuatu yang harus kamu hadapi sendirian. Aku tidak menjawab. Hanya menangis dalam diam. Namun tangis itu bukan seperti sebelumnya. Tidak lagi sekadar sakit. Tidak lagi sekadar hancur. Kini ada sedikit rasa lega. Seolah beban besar itu akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. Raffi meraih tanganku, menggenggamnya erat seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan lagi. Dengar aku. Ya, aku tidak peduli siapa kamu dulu. Aku peduli siapa kamu hari ini. Kamu adalah perempuan yang aku pilih. Yang aku cintai. Yang ingin aku jaga. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku menutup mata. Air mata jatuh. Namun bibirku tersenyum pelan. Vi, aku tidak tahu bagaimana caranya memulai semua ini. Kita mulai dari langkah paling kecil. Raffi mendekat lebih dekat. Dari memaafkan masa lalu. Dari menerima diri sendiri. Dan dari mencari kebenaran tanpa takut. Aku mengangguk perlahan. Dan kalau ibuku masih hidup, aku ingin menemuinya. Raffi menggenggam tanganku lebih erat. Kita cari dia bersama. Aku menatapnya. Tatapannya tenang. Kuat. Dan untuk pertama kalinya setelah semua hancur, aku merasa aman. Raffi menuntunku keluar dari bandara. Dan ketika pintu kaca terbuka, angin dingin Korea menyapu wajahku.
Namun kini dingin itu tidak lagi membuatku gentar. Karena untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, aku tidak melangkah sendirian. Di antara dua dunia yang akhirnya bertemu, aku berdiri sebagai Alia dan sebagai Alia. Dua nama yang akhirnya menjadi satu. Perjalanan mencari jati diri baru saja dimulai. Dan kali ini, aku siap menghadapinya. Setelah kami keluar dari bandara, udara dingin Korea menyentuh wajahku. Namun kali ini, angin dingin itu tidak membuatku gemetar seperti sebelumnya. Ada tangan Raffi yang menggenggam tanganku kuat, seakan sedang memastikan bahwa aku tidak akan kehilangan pijakan lagi. Kami berjalan menuju tempat taksi. Langkah kami pelan namun pasti. Sesekali Raffi memandangku, seolah ingin memastikan aku masih bernapas dengan baik. Dan setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Sebuah rasa tenang yang belum pernah aku rasakan selama berbulan-bulan terakhir. Setelah duduk di dalam taksi, kota Seoul yang ramai perlahan bergeser lewat jendela. Bangunan tinggi, lampu kota, tulisan yang tidak kukenal, semuanya terlihat seperti simbol dari hidup baru yang terbuka di depan kami. Raffi meraih tanganku lagi. Aku menoleh pelan. Ia tersenyum tipis, tapi matanya masih tampak letih, seperti seseorang yang terus bergulat dengan pikirannya sendiri. Alia. Ia memanggilku sangat lembut. Aku juga takut. Aku mengerutkan kening sedikit. Takut kenapa? Takut kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini. Takut kamu merasa aku hanya hadir ketika keadaan sudah buruk. Takut kamu memandangku sama seperti mama memandang masa lalu papa. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Raffi yang selama ini tidak pernah muncul. Ia rapuh. Ia takut. Dan ia mencintaiku sedalam itu sampai ia takut kehilangan dirinya sendiri jika kehilangan aku. Aku mengusap tangannya pelan. Vi, kamu datang. Itu saja sudah cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian. Raffi menutup mata sejenak, menahan rasa haru yang sulit ia sembunyikan. Alia, ia berbisik. Kita akan cari ibumu. Kita akan cari masa lalumu. Kita akan buka semua rahasia itu satu persatu. Tapi aku janji satu hal. Ia membuka mata, menatapku dengan tegas. Apapun yang kita temukan nanti, kamu tidak akan hadapi itu sendiri. Aku hanya mampu mengangguk. Air mata jatuh tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, tangis itu terasa bukan karena luka, melainkan karena rasa aman yang perlahan bertumbuh. Sesampainya di guest house, kami duduk di kamar, saling berhadapan. Tidak ada suara, namun keheningan itu terasa menyembuhkan. Raffi membuka ponselnya. Papa kirimkan alamat panti asuhan yang ditemukan semasa kamu bayi. Namanya Panti Cahaya Amanah. Aku menelan ludah. Nama itu terdengar